Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatul ulama wal asatid wal masyayikh, ashabul ma'ahid, ashabatul sufiyah, Ketua DKM Masjid, Bapak siapa? Pak Rahmat, Ustadz Rahmat, dan Pak Soni apa? Pembina, dan tokoh masyarakat kita, Pak Haji Sujatmiko, calon anggota DPR RI. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, maulud itu bisa diucapkan maulud, bisa diucapkan maulid. Kalau maulud yang kita hormati, bayi yang dilahirkan. Maulud, bayi yang kalau kita katakan maulid, hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad. Maulud boleh, maulid juga boleh. Yang penting ini merupakan ekspresi kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulidan atau mauludan. Kalau maulud bayinya, kalau maulid harinya. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, keadaan masyarakat Arab ummiyin, buta huruf, dan dolalim mubin, sesat. Buta huruf, tidak ada pendidikan, tidak ada peradaban. Rata-rata tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Us al-Ayadi, Antaro al-Absi, Umay bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, itu yang bisa nulis. Lainnya buta huruf. Termasuk Nabi Muhammad juga buta huruf. Dan dolalim mubin. Orang Arab waktu itu nyembah batu tanpa ada filosofi. Beda dengan orang Hindu Buddha. Nyembah batu ada kitab sucinya. Mahafad Gita, Rigveda, Upanishad, itu kitab suci orang Hindu Buddha. Kalau itu enggak, orang Arab nyembah batu tanpa ada kitab suci, tanpa ada filosofi, tanpa ada teologinya. Berarti mereka dalam keadaan jahiliyah. Tiba-tiba seorang namanya Muhammad yang buta huruf, tidak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah melancong, nggak punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba menyampaikan kalam yang sangat luar biasa. Tutur katanya, struktur bahasanya indah, kontennya, isinya, kandungannya juga luar biasa. Maka terjadi pro kontra. Yang dibaca Muhammadnya ada syair ini, puisi ini, pantun ini. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad bukan syair. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Muhammad tidak pantas belajar syair. Ya. Wah, yang dibaca Muhammad ini mantra-mantra perdukunan, paranormal. Apalagi mau pemilu, wah paling laris dukun, laris. Kalau dia yang ahli ngaji nggak laris, yang dukun yang paling wah. Apa kata Al-Quran? Wa ma huwa biqauli kahin.
Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra kedukunan. Wah, yang dibaca Muhammad ini sihir ini. Mantra-mantra santet, sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad ini sihir. Quran mengatakan bukan sihir. In huwa illa, meneruskan. In huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Muhammad bukan syair, bukan mantra-mantra perdukunan, bukan mantra-mantra sihir. Muhammad tidak dapat belajar dari mana, dari siapa-siapa, langsung wahyu dari Gusti Allah. Maka terjadi pro kontra. Ada yang menolak karena kalau ikut Muhammad nanti zina nggak boleh, mabok nggak boleh, riba, renten nggak boleh. Rugi dong ikut Muhammad. Ada lagi yang kalau ikut Muhammad nanti nyembah berhala nggak boleh. Saya bisnisnya bisnis berhala. Masa ikut Muhammad bangkrut dong? Berhenti bisnisnya. Ada yang kalau ikut Muhammad gengsi Yang ikut Muhammad itu Bilal budak, Suhaib budak, Yasir budak. Masa duduk dengan budak di musola yang kotor gitu? Saya kan elit, bintang 5. Level. Ada yang begitu. Ada lagi yang ideologis. Tidak mau ikut Muhammad. Karena agama saya benar katanya. Menyembah berhala itu benar. Menyembah Ya'uq, Yahud, Suwa, Wad, Mata, Hubal, Lata, mana berhala. Ada 360 berhala di sekitar Ka'bah itu. Nah, itu yang menolak Al-Quran. Ada lagi yang menerima. Di antara kisah yang terkenal, masuk Islamnya Sayyidina Umar. Umar bin Khattab itu jawara, preman, jawara. Pulang dari berburu, setengah bulan meninggalkan kota Makkah berburu padang pasir. Pulang mendengar berita adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, datangi rumahnya mau tempelengin. Sampai depan pintu rumahnya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Adanya baca begitu. Taha wahai Muhammad, wahai itu nama Rasulullah. Taha wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran diturunkan sebagai peringatan kepada umat manusia. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dia siapa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maha Rahman, Maha kasih sayang yang menguasai jagat alam semesta ini termasuk aras. Itu Umar mendengarkan ayat dibaca. Apa bahasa Indonesia, bahasa Betawinya apa? Ngelumpruk ya. Terduduk lemes itu apa namanya? Bahasa Indonesianya. Terkulai. Lemes. Yang tadi yang mau nempelin jadi lemes. Terduduk malah. Terduduk. Akhirnya Umar buka pintu masuk. Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di jihad. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana. Rasulullah sedang baca Quran dengan beberapa sahabatnya. Ketuk pintu, sahabat ketakutan. Umar itu terkenal galak, preman, jawara. Mau apa yang datang ke sini nih? Nabi Muhammad dengan tenang membuka pintu. Nabi yang buka pintunya. Umar masuk, memeluk Rasulullah dan masuk agama Islam. Membaca 2 kalimat syahadat. Kata Nabi Muhammad, ini adalah doa saya dikabulkan. Saya selalu berdoa,
Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham, Abu Jahal itu. Ya Allah, berilah hidayah pada salah satunya saja. Umar atau Amr, Abu Jahal atau Umar. Rupanya hidayah jatuh kepada Umar bin Khattab. Terus Sayyidina Umar berkata, Rasulullah dan para sahabat, silahkan sholat di Masjidil Haram terang-terangan, jangan takut, ada saya. Jadi di sini gak butuh orang kayak gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ada nggak? Harus ada kayak gitu, setiap zaman harus ada kayak gitu. Namanya berjuang namanya. Jadi samping ada ilmu, ada teori, ada strategi, harus ada yang begitu. Ada saya sini. Siapa yang akan mengganggu saya, berhadapan dengan saya. Ada yang begitu di sini juga. Ya, itu salah satu contoh sahabat masuk Islam karena mendengarkan Al-Qur'an. Mau dongeng lagi ada. Nah, Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa, mendengar ada agama Islam diajarkan oleh Syekh Hasanuddin, orang Cina, karena dia Qori, disebut Kuro, Syekh Kuro, direngas jengklok. Berangkat Raja Siliwangi ini, saya bunuh. Sampai di sana direngas jengklok, santrinya Syekh Kuro lagi baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, yang baca perempuan namanya Subang Larang, kutilang kuning tinggi langsing. Itu caranya sulit, di sini caranya sulit. Kalau sebaliknya banyak, sebaliknya hitam, pendek, gembrot, ini banyak itu sih. Kutilang itu Prabu Siliwangi jangan mau membunuh, langsung kelepek-kelepek, jatuh cinta, melamar sama Syekh Kuro. Untuk saya saja, silahkan, kamu masuk Islam, masuk Islam. Mas kawinnya apa? Tasbih. Saya cari tasbih, udah jangan khawatir. Gak ada di sini, di Mekah atau di Arab adanya. Udah saya terbang. Mau terbang baca hong, macet. Ya saya bisa biasanya. Hong, macet. Hong, gak bisa terbang. Kata Syekh Kuro, kalau kamu mau terbang, Bismillahirrahmanirrahim. Hong, Bismillah, hongnya dibaca, tapi Bismillah dulu. Ini kasih cerita lah, ini itu dongeng. Kalau terbangnya itu dongeng itu. Ringkas saja yang jelas terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Pangeran Pamanah Rasa dengan Subang Larang. Nanti punya anak yang terkenal 3. 1 Prabu Kian Santang atau namanya Syekh Rahmatullah yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan. Kecuali ada 1 orang nggak mau masuk Islam, tapi nggak mau ganggu Islam, nggak. Patih Pucukumun dengan pengikutnya di suku Baduy Maliping, agamanya tetap Sunda Wiwitan Karuhunan. Selain itu masuk Islam semua. Selain Patih Pucukumun. Kemudian nomor 2 anak namanya Syekh Somadullah, anaknya Prabu Siliwangi dengan Subang Larang ini. Somadullah terkenal dengan apa? Ki Kuwu Cirebon, Bupati Cirebon lah. Orangnya sakti. Punya aji-aji 3 macam. 1, aji dipa, bisa paham bahasanya binatang. Kalau ada semut lagi ngomong, dia tahu, dia ngerti Pak tujuannya. Paling kucing apalagi, semut aja ngerti. Yang kedua, halimun, bisa menghilang, bisa nggak kelihatan orang. Kalau Bapak bisa melu halimun, Alfamart habis sudah. Yang ketiga, titimurti, bisa kelihatan besar, raksasa. Aja Titimurti. Orang Cirebon punya ilmu gitu tuh. Nah, namanya Syekh Somadullah atau Ki Kuwu Cirebon. Yang terakhir perempuan anak Prabu Siliwangi, namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Kalau Kuwu Cirebon namanya siapa? Somadullah atau Walang Sungsang. Nah, kalau yang ketiga Syarifah Mudaim atau Rara Santang. Nanti dinikah oleh Habib dari India, namanya Said Abdullah Azmat Khan, punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi
Kalau dari ayah turun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengislamkan seluruh Jawa bagian barat. Nanti punya anak Maulana Hasanuddin Banten. Panjang doang, panjang lah. Yang penting ini, yang penting Prabu Siliwangi masuk Islam karena mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Subang Larang. Maka cantik itu penting, cantik itu. Coba kalau baca, ada orang baca Quran cantik, seneng kan? Kalau baca Quran suaranya nggak enak, warna hitam gembrot, seneng gak itu? Ya udah. Nah, Al-Quran dulu ditulis dengan tulisan Arab yang tidak sempurna. Pertama kali ditulis sama Rasulullah. Titik saja nggak ada. Jadi ba, ta, ta, nun, ya sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada titiknya. Tapi orang sahabat bisa baca sahabat. Jim, ha, kho sama. Dal, dal sama. Ro, zai sama. Nggak ada titiknya. Tapi setelah para sahabat sudah pada tidak ada, generasi baru setelah sahabat kebingungan baca tulisan Arab, baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Abul Aswad tahun 59 Hijriah menggagas bikin titik. Ba titik satu di bawah, ta dua di atas, ta tiga di atas, jim satu di tengah, hak non titik, kho satu di atas, itu ya. Maka mulailah orang banyak bisa baca Quran. Besar sekali jasanya. Besar sekali jasanya ini. Besar sekali jasanya ulama ini. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa? Biasanya namanya Toto Soekardi. Khalil menggagas harokat. Coba. Tahun 180 Hijriah. Baru ada fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Tahun 180. Baru orang gampang baca Quran. Sudah ada hawakatnya. Besar kan jasanya itu? Masih salah baca Quran. Orang Banyumas Cilacap ada nggak? Banyumas Cilacap. Kebumen Purbalingga ada. Sampai sekarang. Innallaha sami'un ngalim. Kalau pagi saya Kiai Sangit ngakil, Insya Allah. Itu artinya keluarnya suara mengucapkan huruf salah. Makhraj. Maksudnya suara keluar di tenggorokan namanya makhraj bahasa Arabnya. Maka ada seorang imam menggagas ilmu tajwid. Ilmu memperbaiki baca Quran. Tajwid maknanya apa? Memperbaiki tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 Hijriah. Baru ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf mad. Berjasa enggak orang itu? Kita bisa baca Quran dengan gampang. Sudah tajwid, sudah titik, sudah harokat. Kalau nggak ada beliau-beliau, seperti apa kita baca Quran? Salah semua nanti. Jasa besar sekali. Ila yaumil qiyamah jasanya ini. Kita tinggal baca aja rajin sudah enak sudah. Islam maju dengan ilmu, dengan peradaban, bukan dengan takbir. Nggak akan maju itu. Nggak akan maju bawa pendung takbir, nggak maju. 212. Setelah 212 apa hasilnya? Untuk kemajuan Islam apa hasilnya? Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Maju Islam itu, maju itu. Tidurnya di masjid, ngiler, ngeces, ngompol. Iya, sholatnya di lapangan. Maju Islam itu. Yang maju Islam para ulama ini. Kalau nggak ada mereka coba, kalau nggak ada beliau-beliau ini, kita nggak bisa baca Quran. Ya. Ada lagi tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak hadis palsu. Beliau segera mengundang ulama. Salah satu ulama namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Mantan ketua P3 dulu Romahurmuzi namanya. Syekh, bisa nggak bikin metode menseleksi hadis mana yang benar mana yang enggak? Insya Allah bisa.
1 minggu jadi ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sahih kalau memenuhi syarat 4. Antara murid dengan guru ketemu. Bukan katanya, dia ketemu. Kedua, si gurunya ini bisa dipercaya, nggak pernah bohong. Apalnya kuat, kelakuannya benar, nggak pernah nyuri sendal di masjid. 4 ini. Hafalnya kuat, nggak pernah lupa, bisa dipercaya, langsung ketemu murid dan guru. Yang terakhir, kelakuannya lurus, jujur, baru sahih. Kurang 1 syaratnya, turun hasan, hadis yang baik. Kurang 2, turun dhaif. Dhaif macam-macam, mau qata', maqtu', mauquf, mursal, mu'an'an, mu'allal, mungkar. Ilmu kayak gini harus di pesantren, nggak ada di sekolah. Masya Allah, ini yang berjasa besar nih. Jasanya besar sekali Imam Syihabuddin nih, menseleksi hadis, membuat metode menseleksi hadis mana yang sesuai, mana yang tidak. Jazahullah khair. Allah akan membalas jasanya beliau itu. Ada lagi orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulullah, kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahwu, grammar, mubtada, khobar, fa'il, nabur fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, tamyiz, hal. Ini ilmunya pesantren nih. Kalau nggak semuanya nggak ada nih. Nggak cukup kalau hanya pesan kilat 2 minggu, nggak cukup ini. Dan kalau pesantren, di pesantren yang jelas ya. Kalau mengirimkan anak ke pesantren yang jelas. Jombang, Lirboyo, Ploso, Tegarejo, Sarang, Lasem. Kalau di Cirebon, Kempet. Nah, adik saya sekarang pegang adik saya, Sofakil. Kempet, Babakan, Buntet. Jangan Az-Zaitun. Sanadnya nggak jelas. Siapa gurunya Panji Gumilang tuh? Siapa gurunya? Nggak jelas. Jadi kalau pondok di Jombang, misalkan cucunya Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari muridnya ke Khalil Bangkalan, Khalil Bangkalan muridnya Syekh Mustafa Masad di Mekah, Mustafa Masad muridnya Syekh Amin Qutbi, Amin Qutbi muridnya Syekh Abu Bakar Atha, Abu Bakar Atha muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Zaini muridnya Ahmad Khatib Sambas, muridnya Syekh Dasuki, Imam Bajuri, muridnya Syekh Imam Sanusi, Imam Razi, dan seterusnya sampai Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Syaratnya jelas. Nah, kalau mau di Zaitun, Panji Gumilang gurunya siapa? Ya, jadi berjasa tidak ini yang bikin lahir ilmu nahwu, yang bikin namanya Imam Amr bin Kumbur, yang terkenal dengan panggil Imam Sibaweh. Baru ada ilmu nahwu namanya grammar Arab, grammar. Nah, Imam Syafi'i agak panjang ceritanya nih. Mau. Imam Syafi'i ini jasanya besar nih. Jasanya besar sekali nih. Imam Syafi'i nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza yang sedang diperangi oleh Israel sekarang. Di situ lahir Syafi'i itu. Wafat di Mesir, Kairo tahun 204. Jadi usianya Syafi'i itu hanya 54. Usianya Imam Syafi'i hanya 54. Saya 70, saya 71 ya. Banyak dosa kok isinya. Ada orang umurnya pendek tapi berkah. Imam Ghazali 55. Bapaknya Gus Dur, Wahid Hashim, tim 9, Bung Karno, Hatta, Agus Salim, Karun Zakir, Habib Kusno, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, Laimena, Marimis, Panitia Kemerdekaan Indonesia, tim 9, umurnya 39. Sudah wafat Wahid Hashim itu. Tidak ada orang umurnya pendek berkah,
Ada orang umurnya panjang, hanya lumayan, suara satu milih Pamiko. Lumayan cuma itu. Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur Transoksannya, Afghanistan dan sekitarnya lah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Kirim surat pada Syafi'i. Dibuka, dibaca. Syekh, Imam, saya ingin paham syariat Islam yang benar. Gimana? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Naktub risalah. Ayo tulis surat itu. Risalah kan surat. Naktub ar-risalah. Balas gubernur. Imam Syafi'i dikte. Rabi' nulis. Akhirnya imla. Akhirnya suratnya Syafi'i kepada gubernur berjumlah 300 halaman. Itulah yang namanya kitab Ar-Risalah. Awal mula ilmu usulul fiqh. Ini ringkasnya. Ini kalau nggak ringkas 2 tahun, 4 semester kalau nggak ringkas. Kalau ente ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Quran itu tidak sama tipenya. Ada muhkamah, baku. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Gak usah ditafsiri, udah cukup paham. Ada yang masih mutasyabihat, remeng-remeng, butuh tafsir. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudhu, senggolan wudhunya batal. Senggolan itu apa artinya? Masih samar. Kata Syafi'i, senggolan. Sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal wudhunya. Kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudhu, senggolan, tidak sengaja, batal wudhunya. Kata Imam Malik, kalau syahwat, batal. Kalau syahwat. Kalau enggak, misalkan tawaf, pegang tangan istri, nggak syahwat, nggak apa-apa. Kata Imam Hambali, kalau saling merangkul, saling memeluk, batal. Kalau enggak. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, gak batal. Kecuali yang satu batal. Ngerti yang saya ngerti kan? Yang satu kan? Itu ada ayat mutasyabihat. Ada ayat mutlaqah absolut. Ada ayat muqayyadah. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah Rasulullah, mutlak. Yang muqayyad, wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya bagus. Namanya ayat apa? Muqayyadah. Itu satu rentetan, beda, tipenya beda itu. Ada ayat umum, ada ayat khusus. Yang umum wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kedua wajib perang, bunuh orang kafir. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran anhum sayi'atihim khilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Keluar dari rumah, bunuh orang kafir, atau kamu yang mati terbunuh, surga balasannya. Sambut bidadari cantik sudah telanjang, siap pakai. Itu ayat tidak umum, tidak. Kalau lagi perang, ayat itu baru perintah. Kita semua nih lagi perang, Indonesia diserang atau agama Islam lagi diserang, harus kita lawan semuanya, mati atau membunuh, surga balasannya. Kalau kita ini masa ngebom, kata mereka yang ngebom itu katanya mau jadi pengantin, yang bidadari tadi, jadi pengantin. Bekasi tempatnya lah, tempatnya Bekasi. Kabupatennya. Ada Ansarut Tauhid, ada Ansarut Daulah. Ansarut Tauhid, Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Ghufran, Ali Imran, Mukhlas, Imam Samudra. Non Muslim bunuh, gereja bom. Ansarut Tauhid, ini Abu Bakar Bashir. Yang lebih jahat Ansarut Daulah. Kita ini kafir semua, kita ini yang tidak memperjuangkan khilafah negara Islam, kafir. Karena tauhid Pancasila ini. Nah, saya ini dirancam juga.
Ansarud Daulah. Kalau yang ngebom itu sama yang ngebom masjid, kalau membunuh sama orang Islam, Ansarud Daulah. Yang nusuk Pak Wiranto, ngebom masih Polresta Cirebon, nusuk polisi lagi sholat di Blok M. Kalau di Afghanistan lagi sholat Jumat, lagi Maulid Nabi dibom. Kan 2 bulan yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kemarin, 2 minggu lagi Maulid Nabi dibom, yang mati 55. Lagi sholat asar dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, presidennya dibunuh, antek Amerika, kafir. Ya karena memang artinya dia moderat. Dengan Amerika maunya baik-baik, ya. Antek Amerika, bunuh, kafir. Ada bidu wanita, perempuan nyanyi, bunuh. Perempuan haram nyanyi. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Membunuh nggak haram, kalau nyanyi haram. Afghanistan juga. Nah, ini karena tidak ngerti turunnya ayat jihad itu, kalau lagi perang. Oleh aman nggak boleh. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmuhu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, nggak lagi perang. Barang siapa membunuh non muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya, kata Rasulullah. Barang siapa berurusan dengan saya, tidak akan masuk surga. Membunuh non muslim. Wala udwana illa 'ala dzalimin, kata Rasulullah. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Siapa yang melanggar hukum itu musuh kita. Bukan karena agama, bukan karena partai politik, bukan karena suku. Pilihannya beda nih. Dia Anies, dia Prabowo, saya Ganjar, musuh kita ini. Nggak boleh. Wah, ini Cina ini, musuh kita Cina ini. Nggak boleh. Beda suku, beda warna kulit, beda bahasa, beda budaya, beda agama. Tidak boleh dijadikan alasan permusuhan. Yang boleh hanya satu, yang melanggar hukum. Karena semua ciptaan Allah semua. Yang menciptakan Cina siapa? Yang menciptakan Arab siapa? Yang menciptakan orang Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Sunda, Bugis, Ambon siapa? Gusti Allah. Masa mau alasan beda kulit, beda bahasa jadi permusuhan? Semua ciptaannya Allah semuanya. Gitu ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Quran ini. Jangan caci maki orang non muslim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah. Jangan kamu caci maki. Ya Allah, luar biasa Quran itu. Dan walaula daf'ullahi nasa ba'dhum li ba'd lahuddimat shawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid fiha ismullah katsira. Allah membiarkan di muka bumi ini ada shawami, gereja, bi'un, pagoda, masajid, tempat-tempat salat yang lain, kelenteng, wihara, pura, wa masajidu, dan ada masjid. Quran ini Allah membiarkan supaya ada keseimbangan. Walau syaa rabbuka law amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah menghendaki niscaya di muka bumi orang ini Islam semua. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apa Muhammad kamu akan memaksa orang agar jadi orang yang Islam semua? Enggak boleh. Kalau bahasnya baca Quran, ayat Quran itu macam-macam tipenya. Dah gitu aja. Masih banyak panjang sih, asal tahu saja. Kalau sudah paham Quran, belum cukup. Kata siapa nih? Kata siapa? Lupa. Kata Imam Syafi'i. Kata siapa? Dalam suratnya kepada gubernur. Nama gubernurnya siapa? Abdul Al-Mahdi. Yang ditulis oleh, yang di suratnya siapa namanya? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Saya ngetes saja, kira-kira sarapannya ampas kelapa apa susu madu. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Karena apa? Di Quran itu global. Aqimus sholah, aqomus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah. Wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Tidak ada. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada kan di Quran? Gak pernah baca Quran, gak bisa jawab. Baca cuma kulhu, falak, nas.
Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, la mafus samawat, la ilaha illallah, tahlil berkat sini. Tidak ada di Quran ayat yang mengatakan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada. Adanya di hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kaum umat Islam sholat 5 kali sehari semalam, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis Quran gak ada. Nah, kata Imam Syafi'i, sudah paham Quran, sudah paham hadis, masih belum cukup. Akal harus dipakai. Apa? Akalnya ulama, bukan akalnya orang. Apa? Daerah mana ini? Sekarang apa? Harapan. Akalnya ulama, bukan akalnya harapan baru. Akal harus dipakai. Akal ada 2. Akal rame-rame musyawarah, mengeluarkan keputusan, namanya ijma, apa? Konsensus. Contoh, konsensus apa? Hasilnya akal ulama, ijma apa? Rukun sholat 17. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 niat, nomor 3 berdiri bagi yang bisa berdiri, nomor 4 baca Fatihah ketika berdiri, nomor 5 ruku, nomor 6 tumakninah, nomor 7 i'tidal, nomor 8 sujud awal, nomor 9 duduk antara sujud 2 sujud, nomor 17 rukun sholat. Tidak ada di Quran. Rukun sholat 17 gak ada. Hadis pun gak ada. Rukun sholat 17 ini hasil ijma'nya ulama. Paham tidak? Jadi kalau kita nggak ikut ulama, nggak akan ngerti rukun sholat, nggak akan ngerti. Ente bisa sholat bagus dari mana? Saya belajar dari Quran dan hadis. Langsung. Wallahi, demi Allah bohong. Demi Allah bohong orang itu. Yang benar jawabnya dari ibu saya sejak kecil, dari ayah saya diajari sholat begini, dari imam musola yang masih sebelah rumah saya. Dan nanti imamnya ini dari gurunya, dari kiainya, dari gurunya, dari kiainya, mentoknya di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Nabi, namanya Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Quran. Nah, Zaid bin Thabit. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasul. Paham tidak? Gak mungkin orang sholat kalau nggak ikut dulu. Ikut dulu sholat ayahnya, ibunya ke masjid, ikut imam, ikut teman-teman yang lain. Ikut apa namanya? Taklid dulu. Gak mungkin kita ngambil Quran hadis nggak paham, nggak akan bisa itu. Nah, ini baru contoh sholat nih. Baru contoh sholat, belum yang lain-lain. Belum bab zakat, bab puasa, bab haji, bab umroh, bab muamalah, dagang transaksi, dagang perdagangan, bisnis. Ada semua hukum syariat Islam. Ini baru sholat nih saya contohkan. Makanya kalau saya rinci 2 tahun saya katakan tadi. Ini cuma supaya tahu saja. Nah, ada lagi akalnya ulama sendiri-sendiri. Tidak kumpul, tidak. Tapi sendiri. Namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Ada 9 macam qiyas itu. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamtili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Saya contohkan 2 saja. Burhani, fakta. Namanya qiyas fakta. Sabu-sabu, halal apa haram? Ada Quran? Ada hadis? Pakai qiyas. Qiyas apa? Ini barang jelas memabokkan. Kalau memabokkan, merusak akal, sama dengan khomer. Khomer ada di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Khomer itu haram, perbuatan setan. Nah, ini barang memabokkan, merusak akal. Berarti sama dengan khomer. Sama-sama memabokkan, berarti sama-sama haram. Kalau mau ilmiahnya begini, ilmiahnya. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya premis minor.
muqaddimah sughra. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang mabukkan masuk golongan khamr namanya premis major atau muqaddimah kubra. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram namanya qaul syarih, legal statement. Nah, kesimpulannya hadza haram, maka ini barang haram, namanya conclusion positif atau natijah shadiqah. Ini nggak ada di luar pesantren, nggak ada ilmu kayak gini. Ada di pesantren adanya. Makanya kalau anak bapak ingin paham kayak gini, pesantren. Pesantren nggak bisa jingle. Kalau hanya sarjana negeri, alien negeri, terus apa nih, IN, UIN, SAG nantinya, sarjana alam. Ada muskirun, ini barang mabukan. Kullu muskirin khamrun, semua mabukan masuk dalam kategori khamr. Kullu khamrin haram, khamr itu haram. Fahada haram, maka sabu-sabu ini haram. Namanya apa namanya? Qiyas apa? Burhani, fakta. Ada qiyas aulawi. Qiyas aulawi apa? Nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Di Quran nggak dilarang tuh. Yang dilarang oleh Quran, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma, kamu jangan ngomong kasar dengan ibu ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak. Kalau gitu kita masuk ke rumahnya ayah ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong, tempelengnya aja. Kalau ngomong kasar saja haram, kalau bentak saja dosa, lebih-lebih nempeleng. Itu namanya qiyas aulawi, lebih-lebih. Fabil aula, bahasa Sundanya apa? Bahasa Sundanya komodei. Bahasa Cirebonnya apa maning? Bahasa Cirebon apa menempeleng, nyetak ora oleh. Ya. Contoh lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Mendekati zina haram. Zinanya lebih-lebih. Mendekati aja haram. Dilarang oleh Allah. Wala taqrabu. Jangan mendekati zina. Apalagi lebih-lebih komodei zinanya. Namanya apa kias, apa namanya? Aulawi. Masih 7 kias. Kalau kesini lagi nanti saya terangkan. Kalau kesini lagi. Jadi kita tidak bisa paham syariat Islam kalau tanpa akalnya ulama, yaitu ijma dan qiyas. Itulah prinsip ahli sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama. Ikut nahdlatul ulama, monggo silahkan. Tidak ikut, ya tidak apa-apa. Nggak maksa saya, enggak. Tapi sudah saya terangkan, itulah cara bersyarat Islam dengan benar menurut Imam Syafi'i. Bukan kata saya, bukan. Saya cuma menyampaikan. Bukan kata saya, enggak. Quran pertama kali, hadis nomor 2, akal nomor 3. Akalnya 2, akal rame-rame kolektif namanya konsensus. Akal individual namanya analogi kias. Ikut Ahlussunnah jemaah silahkan, enggak ya silahkan, bebas saja. Berjasa Imam Syafi'i. Berjasa tidak Imam Syafi'i. Ijma dan qiyas melahirkan ilmu yang sangat penting, namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil ijma dan qiyas. Produk akalnya ulama ijma dan qiyas menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Rukun sholat, syaratnya sholat ada 6. Islam, baligh, berakal, suci dari hadas kecil, hadas besar, masuk waktu, itu syarat sholat ada 6, rukunnya 17, syaratnya puasa, rukun puasa, yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa, syaratnya haji, rukunnya haji, yang membatalkan haji. Itu yang fikih suatu sebagai juklak mengamalkan syariat Islam. Itu ilmu fikih namanya. Safinah paling kecil, kitabnya namanya Safinah paling kecil, agak naik lagi Sulam Taufik, naik lagi Fathul Qorib, naik lagi Fathul Mu'in, naik lagi Fathul Wahab, naik lagi Muhadzab Majmu' 24 jilid, Mahalli 40 jilid. Ilmu fiqh hasil apa itu? Hasil apa? Ijma' dan
Kalau dari cuma dari kias, tidak ada ilmu fikih. Ya Allah. Nah, makanya kalau ceramah itu tolong yang berkualitas lah. Ya bukan saya sombong, bukan. Yang sayang orang kumpul segini waktu 2 jam 3 jam, keluar tenaga ya capek apa duduk kan. Kira-kira pulang ada hasilnya. Jangan cuma lelucon atau ngaci maki terus. Ini bukan ngaji, nyaci maki itu namanya. Nyaci maki bukan mau itu, bukan. Jadi kita mantap tidak ikut ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Setelah itu kita harus tahu bahwa Quran itu wayu zakihim, membentuk akhlak. Setelah baca Quran bisa baca, kemudian nomor 2 apa? Yatlu alaihim ayatih wayu zakihim, akhlak yang mulia. Karakter dulu baru pinter. Kalau pinter dulu baru akhlak gimana? Pinter dulu baru akhlak gimana? Jadinya itu. Yang korupsi orang pinter orang bodoh. Orang bodoh nyuri sepatu di masjid, orang pinter pabrik sepatu. Orang bodoh ngambil tanah tetangga 5 meter, orang pinter jutaan hektar. Orang bodoh nyuri peternak, menyuri ayam 5-10, orang pinter peternakan ayam. Ganti pindah pemilik, punya tanda tangan, Masya Allah. Pinter belum ada akhlak. Oleh karena itu, mari kita berusaha meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran tidak memuji Nabi Muhammad dari sisi ganteng, tampan, gagah, enggak ada. Quran tidak memuji Nabi Muhammad dari sisi ilmunya, Muhammad pintar banget, enggak. Quran tidak memuji Nabi Muhammad dari sisi sukses, enggak. Tapi yang dipuji oleh Quran apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Ceritanya 8 tahun Nabi Muhammad hijrah di Madinah. 8 tahun orang Islam sudah berjumlah 100.000. Waktu hijrah lari-lari Nabi Muhammad. Waktu hijrah lari-lari kan. 100.000 orang berangkat ke Mekah mau umroh. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pengikutnya luar biasa, 100.000. Pasti besok akan bakar-bakar. Besok berdarah-darah Mekah ini. Pasti balas dendam Muhammad ini. Paginya masuk kota Mekah, apa Nabi Muhammad mengatakan? Al-yaum yaumul marhamah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari silaturahim, hari kasih sayang. Saya maafkan semua yang dulu membunuh sahabat Yasir, membunuh sahabat Sumayyah, membunuh sahabat Suhaib, saya maafkan. Yang dulu menyakiti Bilal, menyakiti Yasir, saya maafkan. Yang dulu pernah melempari batu saya sampai berdarah-darah, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Maka orang Arab berbondong-bondong menyalami Rasulullah. Antal karimu binil karim ibnil karim. Sungguh engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Allah memuji. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, simpati pada akhlakmu. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, kalau kamu congkak, kasar, misu-misu, caci maki, bawa pentung, sweeping, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, maka mereka simpati pada kamu. Ya Allah, fa'fu anhum Muhammad, maafkan orang Mekah itu. Bisa enggak kita niru itu? Jawab, bisa tidak? Yang kemarin menipu saya 5 juta, saya maafkan. Bisa? Yang kemarin mencuri sepeda motor saya maafkan. Bisa? Bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum,
mintakan ampun kepada Allah untuk orang Mekah. Ya Allah, Rasulullah mendoakan orang Mekah. Mudah-mudahan dosanya diampuni orang Mekah. Bisa gitu? Yang mencuri sepeda motor saya, ampuni dosanya ya Allah. Yang nipu saya 10 juta, ampunilah dosanya ya Allah. Bisa itu bisa? Itu akhlak, itu akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Yang mengangkat derajatnya bangsa akhlak, bukan agama. Contoh, jangan kaget. Contoh, Afghanistan 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Saling bunuh, saling ngebom masjid, pasar, sekolah, dibom. Akhlaknya hancur. Dunia semua merendahkan Afghanistan, martabatnya hilang. Agamanya benar, ahli sunnah 99%, ahli sunnah jamaah, madhab Hanafi, Tarekat Naqsyabandiyah 1% Syiah. Mau nggak kita main-main ke sana? Ingin nggak jalan-jalan ke sana? Bawa anak cucu liburan sana yuk ke Afghanistan. Islam semua itu padahal. Sebaliknya Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, Shinto. Kalau kita di sini agama lokal, Darmo Gandul, Godoloco, Sabto Darmo, Sambelun, Subut, Karuhunang, Kapitayan, Keharingan, Parmalin, agama lokal di sini. Agama orang Jepang nggak benar, agama orang Jepang nggak benar, tapi akhlaknya tidak ada copet, tidak ada perampok, tidak ada penodong, tidak ada calo. Calo itu nggak ada calo itu. Di Tokyo tidak ada polisi lalu lintas, membawa mobil tertib sendiri-sendiri, sadarnya ketertiban aturan lalu lintas. Puntung satu puntung rokok nggak ada di jalan. Saya 4 kali sudah ke sana. Waktu sepak bola main di Daha Qatar, di Qatar Daha, penonton Jepang ribuan, bubar bersih bekasnya penonton Jepang. Sampahnya dibersihkan sendiri-sendiri, dibuang ke tong sampah masing-masing. Kita bisa kayak gitu. Itu akhlak. Tidak ada pejabat korupsi. Saya cerita di Indonesia, hakim, jaksa, polisi bisa disuap, heran orang Jepang. Di Jepang tidak korupsi, bukan takut dosa, bukan takut neraka. Itu agama namanya, takut neraka itu agama. Apa? Malu. Malu itu akhlak. Malu itu akhlak namanya. Malu, haya bahasanya, haya, malu. Kalau saya korupsi ketahuan, anak, cucu, ponakan, mantu, besan, paman, apalagi siapa lagi? Ayah, ibu kalau masih ada. Malu nggak? Malu nggak? Ya Allah. Di sini udah malu tapi lancar korupsi. Malu tapi lancar ya. Coba kalau sudah kena KPK pakai baju apa? Orangnya ya. Seperti apa anaknya? Kayak apa bapak ibunya, mertuanya, adik kakaknya, pamannya? Kayak apa perasaannya melihat ponakannya atau anaknya atau mantunya pakai baju orangnya di KPK? Malu gak itu kira-kira? Tapi lancar tuh di sini. Malu tuh lah. Di Jepang malu kalau mau korupsi itu. Nggak takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang. Memang nggak ngerti neraka, nggak ngerti dosa, nggak ngerti. Agama itu bahasa agama. Malu. Ya Allah, kita kapan ke orang Jepang? Ingin nggak main ke Jepang? Ingin nggak jalan-jalan ke sana? Coba, berarti bukan orang Islam tuh. Agamanya nggak benar. Benar akhlak. Oleh karena itu, mari mulai sekarang Maulid Nabi ini mudah-mudahan ada manfaatnya, belajar membangun akhlakul karimah. Saya pernah ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, setengah bulan ceramah muter-muter 6 kota, Melbourne, Canberra, dan seterusnya lah. Terakhir di Sydney, mau pulang beli oleh-oleh, celana, kaos, gantungan kunci lah. Dapat 2 kardus, bawa ke hotel, beresin, HP saya hilang. Cari-cari, kasur bolak-balik nggak ada, udah hilang udah. Beli lagi di Jakarta lah. Jam 8 malam, jam 20, jam 10 malah, jam 10.
Ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel dengan satu orang bawa HP saya. HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira di sini kalau ada HP ketinggalan di warung. Ini akhlak, bukan agama, akhlak. Itu yang non muslim, itu. Yang contoh Islam, yang Islam. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 20 jam, Mali, bukan Somali, Mali, Afrika Barat. Dari sini Dubai, Aljazair baru Mali. Dengan ormas, 6 ormas, Muhammadiyah, Wasliyah, PUI, Al-Irsyad. Di sana, di kota, ibu kota Tembakto namanya. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Jendela tidak ditutup. Mobil tidak masuk garasi. Sepeda motor di halaman. Kuncinya masih gantung, nggak dicabut. Coba di sini, coba gitu. Itu orang Islam itu. Orang Islam, Mali itu. Bawa tembak. Masya Allah, saya gara-gara kepala. Sepeda motor depan rumah. Kuncinya masih gantung, masih aman. Ya Allah. Itu akhlak namanya. Nabi Muhammad wajib bersifat 4. 1 jujur, sidik. 2 amanah, bisa dipercaya. 3 tabligh, menyampaikan apa adanya, dakwah. Yang terakhir, fatonah, cerdas. 1 saja. Nabi Muhammad harus wajib jujur, sidik. Ada yang ngomong, yang wajib jujur itu Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi Nabi wajib jujur, sidik. Kita nggak wajib. Nabi Muhammad saja wajib jujur, umatnya pun harus. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun Kementerian Kominfo hilang. Begitu sifat sidik hilang, Setia Novanto 2,5 triliun hilang. Baru sifat sidik yang hilang, membangkrutkan negara. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran, al-haq kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, rakus, tamak, gak akan merasa kenyang, gak pernah bersyukur. Lafasadatis samawati wal ard, hancurlah tatanan kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan perumahan apa harapan kita ya? Harapan baru, mudah-mudahan semuanya berakhlakul karimah. Dicoba. Mulai besok semuanya jujur. Siap? Semuanya sidik. Niru sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akur, bersatu, lintas agama, lintas budaya, lintas kulit, warna kulit. Penduduk sini yang Islam, yang non-Islam, ayo akur. Jawa, Batak, Dayak, Sunda, Cina, Arab, ayo sing akur, ayo ngakur. Semuanya adalah kita di bawah naungan Allah yang satu. Kulluna khalqullah. Kita semua adalah makhluknya Allah. Mudah ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami dan anak-anak kami untuk beramal soleh. Fantahfadna wa iyyahum minal mihani wal fitan. Jagalah kami dan anak-anak kami dari fitnah, ujian, cobaan. Wa antaj'alana farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amin wa bikalimatika tammatil lati la yujawizuhunna bar wa la fajir. Ya akramal akramin, ya hasibu ya jalil. Tuhan yang maha akramul akramin, Allah yang maha jalil,
antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkanlah segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah tujuan kami, min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nashku ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami ketika nanti ajal tiba, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir, mudahkanlah itu. Wala tu'assir, jangan dipersulit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Pak Heri yang sudah memberikan